Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Selamat bergabung kembali bersama Weni di channel Weni Ministry. Sebelum mendengarkan renungan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami bergabung untuk kami belajar akan renungan firman-Mu. Buka telinga hati pikiran kami Tuhan, supaya dapat menerima firman dengan baik, dengan sempurna. Pakai kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara, yang menjadi tema renungan hari ini adalah mengapa Injil diberitakan. Pembacaan firman hari ini terdapat di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, ada sesuatu di dalam Injil yang membuat Rasul Paulus dapat menyatakan kemenangan, kebanggaan, dan merasa terhormat dengan pemberitaan Injilnya. Yaitu ia memiliki kepastian bahwa Injil yang ia beritakan bukanlah Injil yang diterimanya dari orang lain, melainkan yang diterimanya langsung dari Allah. Hal ini dapat ia buktikan dengan menunjuk kepada dirinya sendiri yang telah mengalami perubahan yang radikal karena keyakinan akan Injil Tuhan. Keyakinan yang kokoh akan Injil itulah yang telah memberikan keselamatan, Roh Kudus, berkat dan kesembuhan ilahi, serta kehidupan yang kekal kepada Rasul Paulus dan kepada setiap orang yang percaya dan mengasihinya. Di balik itu, semua ada sesuatu yang perlu diperhatikan oleh setiap orang percaya yang menerima keselamatan dari Allah, yaitu turut serta dalam pemberitaan Injil. Dan pada kesempatan ini, kita akan memeriksa bagaimana beberapa alasan mengapa Injil perlu diberitakan. Yang pertama, karena amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus pada saat Dia akan naik ke surga telah memberikan amanat agungnya bagi kita semua umatnya. Dia memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah telah memerintahkan hal ini kepada kita semua sebagai orang yang telah menerima kasih-Nya. Karena amanat agung ini merupakan perintah yang harus dilaksanakan, maka hal ini merupakan tanggung jawab bersama bagi semua orang percaya yang telah menjadi pengikut Kristus untuk turut serta mendapatkan janji-janji Tuhan. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia rindu semua orang percaya memasuki dunia pelayanannya. Semua orang dipanggil untuk mengikuti Dia penuh ketaatan, karena menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat,
Setiap orang percaya tidak boleh sekedar menjadi jemaat biasa, tetapi semuanya ikut melayani bersama di ladang Tuhan. Sudahkah saudara menyiapkan diri dan berkata kepada Tuhan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Yang sesuai dengan Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Yang pertama, mengapa Injil harus diberitakan? Karena ini adalah amanat agung Yesus Kristus. Yang kedua, dorongan kasih Allah. Kasih Allah bukan hanya berlaku untuk segelintir orang saja, akan tetapi seisi dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita perlu mengasihi sesama kita. Janganlah sesama gereja Tuhan saja, tetapi seluruh isi dunia ini. Karena anak Allah telah dikorbankan sebagai wujud dari kasih Allah yang besar, supaya kasih Allah itu dapat disalurkan. Sekarang Allah memberitakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk bertobat. Oleh sebab itu, Injil harus diberitakan kepada setiap orang agar mereka sadar akan dosanya, lalu berbalik kepada Allah serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah masa anugerah, masa kemurahan Tuhan, dan masa kesabaran Tuhan. Dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi semua beroleh hidup yang kekal. Kita baca di Roma 10 ayat 9-13. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang pertama tadi adalah karena amanat agung Yesus Kristus, maka Injil harus diberitakan. Yang kedua, karena dorongan dari kasih daripada Allah. Sekarang yang ketiga, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Selain alasan di atas, dari yang pertama dan yang kedua, yang menyebabkan kita memberitakan Injil, yaitu adanya kehidupan orang-orang yang dipilih Allah, tetapi belum menerima keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mempercayakan kepada kita untuk membawa dan memelihara orang-orang yang telah dipilihnya. Dengan demikian, kita perlu menyerahkan hidup ini untuk memberitakan kabar baik ini, sehingga kita turut serta mempercepat kedatangan Tuhan kita. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat 11-12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Mungkin saudara orangnya yang telah ditetapkan Allah untuk ikut ambil bagian dalam memberitakan Injil. Jangan keraskan hatimu. Mari bersama kami melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Ada banyak pekerjaan di ladang Tuhan, tetapi pekerjanya masih sedikit. Yang pertama saudara tadi, mengapa Injil harus diberitakan? Karena amanat agung Yesus Kristus. Yang kedua adalah karena dorongan kasih daripada Allah. Yang ketiga, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang poin yang keempat. Kita dipilih untuk melayani Dia karena kita berharga di matanya. Allah sangat mengasihi kita. Dan Dialah yang memanggil kita untuk masuk dalam rencananya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Biarlah kita jangan menyia-nyiakan panggilan yang kudus dan mulia ini. Jadi, jangan sampai iman kita luntur, sehingga Allah menarik kepercayaannya kepada kita dan mempercayakannya kepada orang lain. Roma 11 ayat 25 dan 26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Yesus akan segera datang. Dan waktunya tidak akan ditangguhkan lagi. Dengan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, kita akan semakin mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan dengan sabar menantikan kedatangan yang kedua kali, itulah yang Tuhan mau. Mengapa Injil diberitakan? Yang pertama karena amanat agung Yesus Kristus. Yang kedua karena dorongan kasih daripada Allah. Yang ketiga mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang keempat karena kasih kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan, arti pengertian akan mengapa Injil harus diberitakan. Mampukan kami semua, para pendengar, semua hamba-Mu, umat-Mu, untuk dapat memberitakan Injil dengan baik. Urapi jamaah, berikan Tuhan keberanian, kemampuan khusus untuk melangkah sebagai pelaku firman. Terima kasih Bapa. Sekarang secara khusus kami akan berdoa bagi saudara semua yang mengalami pergumulan. Saudara bisa menaruh tangan kanan saudara di dada. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa bagi mereka mengalami pergumulan hidup. Biarlah mereka yang dalam keadaan sakit, apapun sakit mereka, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus secara mujizat. Yang mempunyai beban berat, Tuhan Engkau sanggup mengangkat beban itu menjadi sesuatu yang ringan, menjadikan satu sukacita yang besar. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan sudah siapkan pekerjaan ladang yang baik, yang membawa kepada dampak kesukacitaan, kebahagiaan. Yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan akan mempertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Allah. Yang mereka susah, Tuhan hiburkan. Tuhan berikan, Tuhan, sukacita yang besar. Yang menghadapi masa-masa yang sukar, Tuhan bawa kepada kemenangan demi kemenangan. Sebab Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Percayalah saudara, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percayalah, maka mujizat akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Terima kasih buat saudara-saudara kekasih Tuhan yang telah mendengarkan sedikit renungan dan semoga semua menjadi berkat bagi kekasih-kekasih Tuhan semuanya. Dan jangan lupa bantu support ya dengan memberikan like, share, dan komen, serta subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan renungan yang terbaru. Terima kasih kekasih-kekasih Tuhan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.